Saya minta papa saya untuk mengantar saya ke gereja. Dan papa saya dengan besar hatinya mengantar saya. Masya Allah. Sampai saya pegang tangannya sampai altar pun saya bilang sorry papa. Di rumah Bapakku banyaklah tempat, dan setiap namamu telah tertulis di dalam kitab kehidupan itu. Ina sebagai ibu, Zoe sebagai anak, Zoya sebagai anak. Ikutlah aku, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Langsung amin tuh, ya tuh. Kakak Ina, Zoe sayang, Zoya sayang, hari ini hidupmu yang baru. Yang lalu telah berlalu, yang baru telah datang. Walaupun dosamu semerah, nyaut langsung kan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. walaupun Badai silih berganti dalam hidupku. ku mau. Cinta Yesus selamanya. Zoya yang cinta Yesus sama Zoe tega nggak ngeliat dia dipaku? Enggak. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Ayah Sofia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging. Lebih seringnya makan umbi-umbian. Bahkan mereka sering makan ulat sagu. Jangankan daging, beras saja mereka tidak mampu untuk beli. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran, wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pedalaman Simoy Laklak, Mu'alaf Bolang Mengondo, Mu'alaf Pedalaman Uwe Malingku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, dan lain-lain, dengan ketentuan sebagai berikut. Alhamdulillah akan kita selenggarakan kegiatan pensyahadatan pada siang hari ini, dan telah hadir bersama kita yakni ada 3 orang yang akan menjadi saudara kami, keluarga kami, yakni ada Bu Ina. Bu Ina selaku orang tua, seorang ibu di Bekasi, dan bersama 2 anak, Zoe dan Zoya. Saya mudah sekali menghafalnya karena namanya cukup mudah dihafal ya, sangat mudah dihafal. Zoe dan Zoya. Yang Zoe mohon angkat tangan. Aku Ya, usia berapa nak? usia tahun ini 15. 15 tahun ini. Yang Zoya, Ananda, usia berapa? 12 tahun. Nah, baik, nanti kita akan satu persatu bertanya kepada mereka apakah sudah ikhlas bersedia memang masuk Islam atau bagaimana. Pulang ke Islam, kata Ustadz K. Baik, kembali ke Islam. Dengan Bu Ina. Assalamualaikum Ibu. Ya. Bu Ina, ini bagaimana ceritanya? Apa yang melatar belakangi sehingga terpanggil untuk pulang ke Islam? Bagaimana itu? Kalau melatar belakangi itu setelah mungkin perjalanan dari yang latar belakang orang tua berbeda keyakinan, itu memang kurang kuat secara iman, yang mana yang akan dipilih dan mana yang akan dijadikan tuntunan. Dan saya pribadi mencari iman saya itu dengan
eh, jalan sendiri yang saya tahu aja. Ya. Tapi papa di sini juga selaku orang tua bukan tidak membimbing. Ya. Permintaan itu juga sudah ada, tapi saat itu memang mungkin hatinya belum terbuka. Dan mungkin kalau saya tanya kenapa, papa juga sudah ngomong kita berdua secara pribadi dengan sangat memohon bahkan waktu itu. Tapi saya jawab, maaf papa, waktu Tina ngomong kayak gitu. Saya bilang, saya mau, tapi hati saya tidak bergerak. Saya bilang, papa nggak bisa berbuat apa-apa. Cuman yang papa lakukan saat itu hanya, oke, mungkin itu hak orang tua ya. Ini KTP papa pertama kamu, papa tulis Islam ya. Oh, saya pikir itu hanya sebuah tulisan, tidak masalah gitu. Tapi saya berjalan, saya menemukan pasangan hidup saat itu. Saya menikah selama 15 tahun dengan bukan tidak ada masalah, bahkan tidak mudah perjalanannya. Tapi saya melihat lagi saat itu mungkin tidak ada manusia yang tidak mempunyai masalah. Saya harus bertahan saat itu. Dan yang saat itu saya ingat adalah waktu saya mau menikah, yang saya tahu betul ada hati yang tersakiti saat itu. Saya minta papa saya untuk mengantar saya ke gereja, dan papa saya dengan besar hatinya mengantar saya. Masya Allah. Sampai saya pegang tangannya sampai altar pun saya bilang sorry papa. Sampai saya ada di depan altar saya bilang sorry papa. Saya tahu saat itu hatinya sakit, tapi saya juga bangga saya memiliki orang tua yang saat itu dia tidak menghiraukan rasa sakitnya. Dia mau anaknya mungkin bahagia apapun pilihannya. Saya bergumul dengan pernikahan saya, dengan KDRT dan sebagainya macam. Sampai saya sudah titik nol. Saya udah lempar itu pisau masing-masing satu. Saya bilang kita mati aja yuk. Saya udah gak kuat. Tapi saya ingat waktu itu saya memberi hak penuh buat papa saya menjawab waktu saya dilamar. Waktu calon mertua saya datang meminta saya, papa saya pun menyampaikan ke saya cuman bilang, Ina gimana papa? Sampai 3 kali diulang, tetap jawaban saya bagaimana papa? Ina bagaimana papa? Lagi-lagi mungkin harus ditahan rasa sakitnya. Oke. Saat itu papa bilang, saya selaku orang tua hanya bisa merestui. Dan itu patokan saya, di mana saya tahu pernikahan itu nggak mudah. Saya tahu siapa yang saya harus datangi. Saya tidak mau berkonflik dengan orang tua saya yang notabene adalah berseberangan keyakinan sama saya gitu kan. Nah, waktu saya minta papa, sepertinya pernikahan ini sudah tidak bisa dipertahankan. Saya melibatkan papa untuk papa hadir di situ dan mungkin meminta pertimbangan serta nasihat atau apa arahan lah, atau mungkin yang saya mungkin minim ilmu saat itu. Tapi di persejalanannya saya diserahkan kepada orang tua saya, dan menurut saya sudah selesai. Saya sudah sekuat saya berusaha untuk mempertahankan pernikahan saya. Tapi kalau memang itu jalannya, saya ikhlas. Dan titik kita memang betul-betul tidak ada pegangan saat itu. Dan bahkan saya masih takut karena di Kristen itu perceraian dibenci. Saya lumayan ngobrol sama pendeta kita. Saya tanya, Pak, apakah saya berdosa saat itu? Terus dia bilang tidak, karena ibu bukan pelaku perceraian, tapi ibu korban perceraian. Saat itu saya lega satu persatu saat itu. Tapi kalau yang mendasari saya untuk kembali ke iman
yang mungkin saat ini yang akan saya tapaki. Saat saya 0, saya nggak mau diganggu, saya pengen diem sendiri, saya mau berpikir. Tapi saat itu saya ngobrol, terus mungkin obrolan ringan saat itu. Saat itu cuman bilang, mungkin ini saatnya untuk berbakti sama orang tua. Saya bilang, oh iya. Saya langsung kembali ke mungkin saya egois saat itu. Saya tidak melihat rasa sakit orang tua saya. Sementara mungkin kesakitan saya ini, ya mungkin hati kecil orang tua saya tidak ikhlas dengan keputusan saya. Saya pelan-pelan untuk mencerna. Saya berbicara sama anak-anak yang mungkin kalau dasar Kristen sendiri saya tidak kuat, tapi anak-anak kuat sekali. Bahkan saya sendiri kalau ibu tanya tadi mengenai Bible tentang ayat ini saya nggak tahu sama sekali. Yang saya tahu adalah iman saya. Tapi anak-anak ini sangat tahu. Kembali saya mencerna, karena saya tidak lagi bisa mengambil keputusan sendiri bagaimana anak-anak, karena saya adalah panutan anak-anak saat ini. Anak-anak bagaimana saya gitu. Jadi saya berdiskusi sama anak-anak bagaimana ya baiknya. Bahkan yang mengagetkan adalah anak-anak bilang, iya Bun, mungkin memang sudah saatnya. Dan saya kaget sebetulnya saat itu. Nah, kok iya mungkin sebetulnya ini sudah jalannya. Memang sudah digariskan kita untuk seperti ini. Pelan-pelan saya mencerna. Saya juga konsultasi sama tante saya. Kita dikirimin tafsiran. Itu juga saya nggak bisa baca. Dan anak-anak saya bilang, mungkin saya 15 tahun dalam keadaan abuse ya Pak Ustadz. Mungkin mental, hati, mungkin jiwa saya mungkin nggak stabil. Saya berpikir di umur segini saya harus belajar. Saya kayak nggak mampu deh gitu. Banyak hal yang mungkin harus saya pelajari. Apa saya mampu gitu. Tapi anak-anak bilang, pelan-pelan ya Bun gitu kan. Anak-anak bilang, saya cuma bilang gini, udah kalian yang belajar nanti ajarin Bunda, saya bilang gitu. Itu sebetulnya saya mengumpulkan keyakinan saya. Apa iya gitu. Di umur yang nggak muda lagi gitu Ustadz. Dan sekarang bukan hanya saya harus menjadi garda di depan buat anak-anak. Saya jadi contoh. Sementara mungkin saya gimana caranya saya jadi contoh, sementara saya nggak mahir, saya nggak terampil gitu. Gimana ya gitu kan. Sempat ragu juga, tapi pelan-pelan saya ngobrol sama teman-teman saya yang kebanyakan Muslim, dan mereka luar biasanya menyambut saya. Dan kadang saya suka bingung sendiri tuh gini, mereka lebih euforia gitu dibanding saya gitu, yang ya ampun gitu, yang sampai nangis, yang sampai melukin. Oh ini mungkin juga kebahagiaan yang ayah saya rasakan mungkin kalau memang hal ini saya lakukan. Oh, akhirnya saya bilang sama papa, saya mau ikut papa. Papa bilang, pikirkan lagi. Saya berpikir lagi. Tapi makin hari kesini saya ngobrol sama orang dan saya cerita situasi saya. Kembali semua orang seperti mendukung, seperti semua orang seperti nggak ada kata tidak gitu Pak Ustadz. Sekalipun teman gereja kita gitu, bahkan saya mungkin sampaikan dengan candaan saat itu, kapan udah yang assalamualaikum yang kayak gitu, saya kok kayak ngerasa nggak asing ya gitu, kok saya ngerasa diterima dengan baik ya, walaupun belum terjadi hal yang mungkin pengesahan ini gitu loh Pak Ustadz. Di situ oh ya saya semakin yakin. Mungkin terus ngobrol sama papa, dan pun saya dapat nomor Ayah Sofia ini pun ngobrol cuma sebentar, beberapa menit di teras sama papa.
apa cuman via chat bla 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 bla, sampai semuanya cepat banget Pak Ustadz, dan saya merasanya kok dipermudah sekali gitu. Saya mungkin orang yang logis, prinsipnya gini, kalau memang semuanya dipermudah, artinya Tuhan mengizinkan. Saya sangat logis manusianya. Tapi kalau memang tidak, saya berarti memang Tuhan tidak berkenan gitu. Sampai detik terakhir anak-anak bilang, ini Tuhan berkenan nggak ya? Gitu. Ya kita serahin aja. Sampai saya duduk di sini pun, saya bilang sama Tuhan, saya yakin Tuhan menyertai saya dan anak-anak, dan Tuhan berkenan akan hal ini. Itu Pak Ustadz. Ya. Baik, ini 2 anak yang membersamai Ibu Ine, Zoe dan Zoya, hadir hari ini. Itu mereka apakah atas paksaan Bu Ine? Justru saya yang dibimbing sama anak-anak sebetulnya, bukan saya. Kalau saya sendiri waktu itu masih ragu banget. Anak-anak udah Bunda nggak apa-apa gitu kan. Memang ini jalan yang baik, nggak apa-apa gitu. Mungkin ini waktunya kita dan saat itu saya berpikir apa iya gitu, apa anak-anak ini hanya karena kecewa dalam tanda kutip Pak Ustadz sama ayahnya gitu kan. Saya tanya bolak-balik, nggak apa-apa Bunda, hidup kita ini ada yang pegang. Kalau memang kita salah jalan, itu kan Tuhan akan kembalikan. Sampai segitu logisnya gitu, Tuhan akan kembalikan gitu kan. Oh ya baik. Cuma satu hal yang saya bilang sama anak-anak terakhir malam kemarin ya Kak, Bunda bilang, ini saatnya saya berbakti kepada orang tua saya. Saya diberikan kesempatan di mana orang tua saya masih ada, masih sehat. Saya bisa menjadi anak yang tidak banyak yang saya lakukan Ustadz untuk membanggakan, membahagiakan orang tua saya. Tapi mungkin dengan ini saya bisa menjadi anak yang baik untuk orang tua saya. Kebesaran orang tua, dan saya masih dikasih kesempatan untuk saya berbakti. Saya berterima kasih sekali karena saya tidak dibiarkan terlambat, bahkan tidak dibiarkan menyesal. Mungkin saya kalau sampai itu terlambat, mungkin saya akan dikejar rasa bersalah, penyesalan yang mungkin nggak bisa saya perbaiki lagi gitu. Dan saya bersyukur adanya hari ini, Papa pun menyaksikan. Buat saya luar biasa banget Pak Ustadz. Suami, mantan suami, sekarang posisi ada, masih ada. Oke, baik. Kita minta tolong dibantu mikrofon kepada Mbak Zoe dulu. Mbak Zoe ya? Iya. Ya. Izin bertanya, Mbak Zoe sudah rela hati masuk Islam? Sudah. Tidak dipaksa oleh siapapun? Tidak. Tidak dipaksa oleh mama? Enggak. Ini kalau sampai ayah tahu nggak ada masalah? Enggak ada masalah. Nggak ada masalah. Misalnya, kalau ada pertanyaan, berapa Tuhan kamu nak? Satu. Siapa dia? Tuhan Allah Bapa. Oke. Yesus menurut engkau siapa nak? Yesus adalah Tuhan juga, yang diutus sama Allah. Itu kalau agama di Kristen ya. Kalau ini masuk Islam, sudah tahu Yesus siapa nak? Belum? Tahu. Siapa? Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam. Berarti sudah belajar ya? Lihat sedikit. Oke. Ini Bible ini. Saya tunjukkan satu ayat saja. Ini Bible, kitab suci yang dipakai oleh saudara kita dari Kristen, tapi hampir banyak sekali mayoritas tidak dijalankan. Tidak dijalankan. Bisa minta tolong dibuka 1 Korintus pasal 11 ayat 5 sampai 6. 1 Korintus 11 ayat 5 sampai 6. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernumbuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya,
sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Itu hukuman untuk orang-orang yang tidak menudungi kepalanya. Itu wajib dibotakin, dicukur habis rambutnya. Pertanyaan saya, pernah di gereja orang-orang kalau datang ke gereja pakai kerudung nggak? Enggak. Siapa yang menjalankan itu? Muslim. Mbak Zoya dipakai kerudungnya. Ini perintah Alkitab ini. Ini Alkitab ini adalah mengajarkan tentang syariat-syariat yang itu hubungannya dengan Muslim. Karena Yesus Muslim. Jadi ajaran-ajaran ini yang sesungguhnya tidak dijalankan oleh saudara kita Kristen. Sekarang saya beralih kepada Mbak Zoya. Mbak Zoya, kelas berapa sekarang? Aku kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Nanti sekolah sama kami enggak apa-apa ya? Lanjut SMA-nya. Maksudnya gimana? Sekolahnya nanti sekolah sama kita enggak apa-apa. Masuk pesantren gitu. Gimana? Aku sih yang... Oh, nanti kita ngomong nanti setelah ini enggak apa-apa ya. Kita ngomong setelah ini. Oke, lanjut. Minta tolong dibantu Mbak Zoya sekarang. Anak-anak pinter semua ini. Yang kelas berapa Mbak Zoya? Kelas berapa? Kelas 1 SMP. 1 SMP. SMP di mana kalau boleh tahu? Homeschooling Kak Seto. Oh, homeschooling Kak Seto. Kalau Mbak Zoe juga sama? Homeschooling Kak Seto juga? Oke, baik. Ada yang memaksa engkau masuk Islam? Mbak Zoe yang mengajak? Enggak, kita belajar bersama. Belajar bersama? Iya. Oh, sudah tahu Yesus itu sesungguhnya siapa? Sudah siapa nak? Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam. Yesus sama Isa sama enggak? Sama. Ya, nanti jelaskan sama Ustadz Ken nanti. Ini sudah rela hati, pulang ke Islam ini sudah rela hati, ikhlas? Sudah yakin. Kalau ini bulat itu 100 ya. Ini angkanya 100 atau 80, 90, 70? 100. Tidak akan nanti kembali kepada agama sebelumnya? Enggak, yakin sudah ya? 100% ya? Oke, baik. Alhamdulillah. Nanti mohon dibantu mikrofon Mas Arim. Kepada antum, orang tuanya. Anak mau bilang, ini Ambon ini nggak ada kenalan sama nggak kenal. Ambon ini mau bilang sesuatu buat Bapak. Hari ini jawaban doa-doa Bapak selama berpuluh-puluh tahun ini. Nama Bapak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini Ustadz Ipung, intinya acara itu tuh ini, hari ini Allah kasih berkah lewat Bapak. Ini hari ini Ustadz Ipung. Dari tadi saya mengajak ke sini. Betul dari air. Saya minta langsung sama cara Bu. Sampai saat ini lahir saya janin minta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke Allah Islam sampai detik ini. Allah. Berapa umurnya? Ya segitu. Saya minta 5 waktu 1 hari. Allah. Dan insya Allah sebentar lagi dijawab. Amin. Ini momennya Ustaz. Saya tunggu-tunggu. Kalaupun direkam boleh nih sekarang. Karena ini bukan drama Korea, ini yang sesungguhnya. Ini Ustaz. Ustaz, Afwan, Ustazah, kita yang ada di sini, kita sedang diijabah keinginan hati kita karena orang ini. Kenapa? Karena dia doanya dijawab Allah. Nih, kita nggak tahu kita dijawab apa enggak.
Ustadz Ipung saya, Bunda Etika, nggak tahu kita lagi dijawab apa enggak. Tiap hari kita keliling cerita tentang Islam, rahmatan. Allah menyayangimu, Allah menyayangimu. Tapi kita nggak tahu, kita didengar kan nih. Ini orang udah jelas ini. Buktinya apa? Ini ada darahnya beliau ada di sini nih. Ini darahnya beliau ada di sini nih. Ini darah ini. Dan darah itu dikembalikan kepada yang punya darah. Alhamdulillah. Kakak Ina, anak-anak tersayang, Zoya, engkau tidak masuk Islam. Engkau tidak pernah keluar dari Kristenmu itu. Engkau tidak pindah agama, sayang. Engkau dipilih oleh pencipta langit dan bumi. Namanya Allah itu. Untuk menerima keselamatan yang diberikan Allah melalui ini orang nih. Yang setiap saat, bahkan tadi dia cerita lagi beliau ini. Di rumah sakit dia sholat. Di rumah sakit anaknya sholat dia. Sholat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ini mujizat. Adanya di mana? Di hatinya ini nih. Ini mujizat. Mujizat itu nyata. Dan mujizat itu terjadi apa? Engkau diambil untuk mengenal dan menyembah Tuhan yang benar, yang sejati, satu-satunya. Dan jangan lagi pakai nama itu. Aku mau tanya dulu Tuhan, aku mau berdialog dengan Tuhan. Lu siapa? Stop bilang itu. Itu penghujatan terhadap Tuhan pencipta alam. Tuhan yang tak nampak, yang tersembunyi di balik cahaya. Tiada seorang yang dapat menghampiri dia. Tiada seorang yang dapat mendengarkan dan melihat dia. Karena dia lebih besar, bahkan lebih besar dari langit yang paling besar. Kata siapa itu? Jesus. Lalu Jesus bilang apa? Supaya orang-orang setelah aku mengikuti laki-laki yang akan datang setelah aku. Karena dialah bihota khasta, biarlah, namanya siapa? Etmak Ahmad Muhammadin. Bahkan orang yang disembah di gereja namanya Jesus itu, yang gondrong ganteng itu, bule itu, matanya biru itu, mengikuti ajaran laki-laki yang belum lahir pada saat Jesus masih hidup. Namanya siapa? Muhammad. Dan engkau akan tahu tanpa dibelajar. Kakak ini, aduh aku gimana, aku udah tua. Masa aku harusnya menjadi pemimpin buat anak-anakku, jadi contoh. Malah sekarang aku mengikuti mereka yang harus mengajari aku. Nggak ada itu. Dalam Islam nggak ada, bos. Automatically kakak engkau akan jadi kepala dan anak-anak jadi ekor. Karena Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah, halaka fis samawati wal ard, itu tidak pernah ketuker-tuker kalau ngasih gelar. Ayolah. Ini bukan seorang laki-laki yang katanya habis dibunuh, bangkit lalu cari ikan goreng, kakak. Ini tentang Tuhan yang disembah oleh laki-laki itu, namanya Jesus. Siapa laki-laki ini? Menyembah siapa dia? Jesus menyembah siapa? Tuhannya Bapak ini nih. Ini momennya. Ngomong Bible sama anak ini lebih jago dari saya. Hey, come on. Bukannya mereka nggak tahu. Tahu lah. Gambarnya segede lem gambreng tuh, di setiap mobil yang lewat ada. Apalagi papanya pengerja juga. Bidangnya apa? Angel. Sih. Sebetulnya kita lagi diketawain kalau ngomong Bible sama anak-anak. Tahu, Ustadz. Maka itu tadi begitu kakak itu ngomong, Ustadz dan Ustazah, dengar ya, leket banget, pulen banget Kristennya. Walaupun dia udah pakai kerudung, tapi Kristennya tuh masih pulen gitu loh. Ya. Pulen ya, dia ngomong tuh. Aduh begitu. Coba dalam perspektif mereka. Apa?
paham mereka dengan Alkitab, tapi dalam perspektif mereka. Ya iyalah, habis perspektif siapa? Ya, that's why kita membuka dalam perspektif yang benar. Nggak akan terima mereka. Ya kita berusaha. Oh enggak, kita nggak bisa berusaha. Allah yang bisa. Ya. Allah, nah gitu. Allah. Ya, jadi apa yang disampaikan di Bunda Etika itu sebagai pelajaran. Bukan merubah imanmu. Karena apa? Karena imanmu sudah dapat begitu mendasar dari siapa? Kau punya babe, kau punya bokap, kau punya papi. Dan papimu adalah seorang pengerja di yang tahu cara memasukkan ayat-ayat Bible dan iman Kristen dogma ke bawah alam bawah sadar. Mereka dilatih untuk itu, Bunda. Tadi makanya tanya dari karismatik sana. Nah, betul. Kalau ada apa-apa, makanya mereka punya sistem, mereka sistem, pola, apa? Cuma saya bisa cerita di sini. Ya, gini. Dia masukkan pengajaran itu ke alam bawah sadar, maaf. Dan saya belajar juga sama. Jadi masuk seperti mental gitu. Tapi sebetulnya dia nyelip ke alam bawah sadar gitu. Senses, nerve, sistem syaraf. Wah, kalau dibilang dia penginjilan, jago itu. Memasukkan pemahaman ke alam bawah sadar. Apalagi anak dia sendiri. Di Cianjur bisa jebol satu kampung baptis, itu cerita. Padahal itu bukan kejadian benar. Sampai saya sama Kodon di naik motor itu ngebela-belain ke sana itu. Tapi kenapa orang percaya itu? Karena itu dimasukkan ke alam bawah sadar dengan pola sistem mereka. Begini, udah ya, stop ya. Begini, hari ini hari sukacita, hari damai sejahtera. Gue jadi kayak dia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nyaut dia langsung. Ini maksud saya, Ustazah. Kita gunakan apa yang ada di belakang mereka, alam sadar, untuk membawa mereka. Kenapa? Nyaut. Apa? Nature apa? Alamiah. Dia akan nyaut. Sehingga mereka akan kenal. Ketika dibilang begini, lakukanlah ini untuk mengingat akan aku. Ambillah dan makanlah. Ambillah dan minumlah, karena semua sudah tersedia bagimu. Aku tidak akan pergi meninggalkan engkau menjadi yatim piatu, tapi aku akan pergi untuk mempersiapkan tempat bagimu. Di rumah Bapakku banyaklah tempat, dan setiap namamu telah tertulis di dalam kitab kehidupan itu. Ina sebagai ibu, Zoe sebagai anak, Zoya sebagai anak. Ikutlah aku, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Langsung amin tuh, jauh tuh. See, ya, ini cantelannya gitu, Ustaz. Dia nyantel nerve system. Oh, kita bukan main dengan hal-hal yang sepele, ini hal-hal berat. Kakak Ina, Zoe sayang, Zoya sayang. Hari ini hidupmu yang baru. Yang lalu telah berlalu, yang baru telah datang. Walaupun dosamu semerah, nyaut langsung kan. Dan sekusam kain kesumpah. Tapi cinta itu, kasih yang sempurna itu, akan merubahnya menjadi putih seperti salju. Dosamu diampuni. Oleh siapa? Oleh kasih itu. Kasih itu bahasanya apa? Shalom. Shalom. Damai sejahtera. Shalom. Shalom itu punya saudara bahasa apa? Salam. Salam. Shalom. Oleh sebab itu, Yesus itu setiap mau masuk rumah, bertemu dengan Thomas, bertemu dengan Filipus, bertemu dengan Petrus, bertemu dengan Matius, bertemu dengan Yohanes yang tampan, bertemu dengan anak Zebedeus,
Simon orang Zelot, dia bilang apa? Assalamualaikum. Dalam bahasa dia bilang shalom aleichem. Nah itu kata-kata shalom itu punya saudara dalam rumpun bahasa mereka lah, bahasa Timur Tengah, apa? Arab. Yesus itu bilang, Assalamualaikum. Hari ini saya nggak mau ngomong tentang Yesus, tentang Bible, satu ayat pun saya nggak mau. Saya cuma mau bilang, hari ini justru Yesus sedang bicara kepada Ina sebagai ibu rumah tangga, Zoe sebagai anak, Zoya sebagai anak. Dia mau bilang apa? Kita sering dengar di gereja bilang gini, pendeta bilang gini, sebentar aku tanya Tuhan dulu, lu siapa? Kalau saya ada di situ saya tonjok. Dan saya diajar dulu di kehidupan saya yang Kristen. Kalau ada pendeta ngomong bahwa dia bertemu dengan Tuhan dan ngobrol dengan Tuhan, kenapa? Karena dia pengajar sesat. Tuhan tidak bisa dilihat dan didengar, tidak bisa. Dia begitu besar, tidak bisa. Kita tidak bisa. Kita hanya bisa mendengarkan dia dari siapa? Dari firman yang disampaikan oleh utusannya. Namanya siapa? Isa anak Maryam. Jesus, the son of Mary. Si ganteng itu. Dia yang sampaikan kepada kamu Zoya, Zoe, Ina. Dia sampaikan apa? Jangan pernah kamu ngomong sama orang, sebentar aku tanya Tuhan, sebentar aku tanya Tuhan, kau siapa? Kau bisa naik turun surga kayak almarhum? Ini pendetanya dia, Pak. Itu setiap hari Sabtu naik ke surga, hari Minggu subuh turun. Iya, wallahi tanya. Nah, turun surga udah kayak pakai lift. Udah saya kayak dari misalnya dari Jonggol mau ke Bogor. Deket aja gitu. Mau kemana? Surga. Surga. Tapi saya sayang sama beliau. Kenapa? Saya hormat sama beliau. Saya nggak akan buang kebaikan beliau kepada Kainama. Tidak akan buang. Keluarga itu saya tidak akan pernah buang. Tapi satu cerita yang sampai sekarang saya masih tanda tanya. Apa betul dia melakukan itu? Dia tutup pintu kamar lalu keluar dari kamar subuh. Begitu saya sudah syahadat Islam, saya bertemu dengan salah satu sahabat saya yang dulu juga sama-sama. Dia bilang, kenapa kau tanya dulu sama Om almarhum tentang dia naik ke surga, turun lagi? Kau nggak percaya? Enggak. Sepertinya saya nggak percaya. Tapi kenapa kau percaya kau punya nabi itu? Naik sampai ke atas, turun lagi, balik lagi ke Mekah dalam waktu hanya sekejapan mata. Kau percaya itu? Iya. Kenapa kau percaya? Karena dia Rasulullah. Tidak ada dusta pada bibirnya. Yesus yang ngomong. Yesus yang ngomong. Dalam bahasa aslinya di Yohanes 16:13. Itu bahasa aslinya Al-Tidkhalon. Khafan menakhma. Etmak Ahmad Muhammadin bikhota khasta biallah. Yesus yang ngomong. Tempatkan Yesus pada tempat yang proporsional, tempatkan Rasulullah Muhammad pada tempat yang proporsional, tempatkan Allah Sang Pencipta pada tempat yang proporsional. Matius 7:21 sampai 23. Bukan orang yang berteriak panggil Yesus, Tuhan, Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Yesus. Ini ada yang asik. Celebrate Jesus, celebrate. Jesus nggak ajar itu kalau di gereja. Zoya maaf ya, jangan marah. Jesus nggak pernah ajar kalau loncat-loncat di gereja sambil celebrate Jesus, celebrate, celebrate Jesus, celebrate. Terus gini nih, biasanya gini, celebrate Jesus, celebrate. Abis itu raba-raba nggak ada. Siapa yang ngajar itu sayang? Yesus ajarkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ustadz Ki itu kan Al-Fatihah. Coba pelan-pelan ya. Bapa kami yang di dimuliakan bukan namaku, bukan nama Yesus, bukan, tapi nama Tuhannya Yesus. Siapa?
Allah, jangan malu bilang. Allah. Bukan Allah. Gini, Zoe sayang, gini. Zoe mewakili Mami dan Zoya ya. Zoya juga udah pakai mic. Begini, ini boleh direkam, ini cakep nih. Kalau Ustadz K tulis IBU, bacanya apa? Ibu. Kalau Ustadz K tulis IBBU, baca? Ibu. Nah. IBU, baca? Ibu. Kalau IBBU? Ibu. Oke, cakep, pintar. AYAH. Ayah. AYYAH. Ayah. Oke. AYYAH, sekali lagi. Ayah. Oke, cakep, pintar. ALAH. Allah. 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 Kan konsonannya ditekan kalau ada dua. Makan, K-nya 1, K-nya 2, makan. Minum, N-nya 1, N-nya 2, minum. Iya dong. Baso, S-nya 1, baso. S-nya 8, bas. Jangan terlalu serius, ya, kok serius banget kayak di kampus kan. Ustaz kayak baru pulang dari kampus tadi. Zoe cinta Yesus nggak? Iya. Zoe cinta Yesus nggak? Ustaz kayak nggak tanya emaknya, biarin aja emaknya mikir sendiri. Zoya sayang, Zoya cinta nggak sama Yesus? Cinta. Ku mau cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. walaupun Badai silih berganti dalam hidupku. ku mau. Cinta Yesus selamanya. Zoya yang cinta Yesus sama Zoe tega nggak ngeliat dia dipaku, diludahin, ditaruh akar tanaman namanya verbus itu. Akar tapi tanaman semak tapi ada duri, diambil sama tentara Roma. Coba bayangkan sakitnya, ditaruh di kepalanya, lalu tentara Roma ambil tongkat itu dipukul kepalanya sobek, dan duri itu masuk terkam ke dalam kepalanya. Itu cinta bukan? Bukan. Bajunya diambil, disobek-sobek sampai jadi 4, dibagi-bagi buat orang-orang pemakan babi itu, yang gak disunat itu, yang di bawah yang nungguin dia itu. Lalu celana dalamnya diambil juga sampai dia telanjang, lalu diikat ininya di kayu salib. Setelah kayu itu naik, baru dicari pergelangan dan tangannya Zoe. Coba kau bayangkan sekarang. Kalau kau bisa bayangkan ini, kau bisa bayangkan sakitnya mamimu yang tadi cerita itu, yang Ustadz K suruh lupakan itu. Dicari tengahnya, terus dipaku, tak, tembus ke kayu. Ini robek sayang. Bayangkan setiap kali sentakan jantung, darah paling tidak 0,4 liter darah lewat. Coba bayangkan ketika dipaku itu berapa darah yang muncrat itu, yang keluar. Kau sayang dia? Mau digituin Yesus? Gak mau. Habis itu ada lagi apa? Nih kakinya nih. Kakinya bukan di sini sayang dipaku, di sini nih. Nih kayunya di tengah. Jadi dia di tengah jadi gini nih. Jadi kayu di tengah, badannya begini, kayu diselipkan ini kakinya, baru dihajar tumitnya pakai paku sayang. Tumitnya ini nih, tumitnya nih, ini tumit. Dihajar pakai paku sampai tembus ke sini sehingga engsel ini copot dan tulangnya pecah. Itu penyaliban yang benar. Kamu mau punya Tuhan yang digituin orang? Sungguh sangat aneh kalau ada yang bilang Yesus harus mati untuk dosaku. Kau cinta apa enggak? Masa kita yang bikin dosa, Yesus yang harus mati? Hari ini atumu ini, kakekmu ini, datumu ini mengajak engkau untuk justru cinta Yesus sayangku, cintaku. Kenapa? Tanya. Kakek, opa? Tuh. Atau? Ya.
Isa putra Maryam disalib nggak? Enggak. Cepet. Kenapa? Dia lebih cinta sama Yesus daripada orang Kristen. Dimuliakan anaknya Maria itu. Namanya Yesus. Mereka ini orang-orang Islam nih, Islam ini panggilnya Isa. Mereka justru yang lebih cinta Yesus daripada orang Kristen. Dipajang itu gambar dia. Setiap April mau Paskah diputar filmnya, judulnya The Passion of Christ. Dicambuk itu dagingnya copot-copot, tau nggak sayang? Jadi cambuknya gini, satu pegangan, tapi rantainya ada 3. Ustaz, di ujungnya begini nih, seperti mata kail. Tapi tebalnya itu sebesar paku untuk tembok, paku baja itu. Jadi dia begini. Jadi kalau dicambuk, dia nempel, lalu dia tarik itu kulit sama daging-dagingnya. Oleh sebab itu, waktu syuting film itu, Mel Gibson itu syuting film Passion of Christ, ada kejadian di mana si pencambuk itu salah kelepasan, sehingga cambuk itu ke pemeran utama Yesus itu nyangkut di pinggir mata, sobek 8 jahitan. Bayangkan, itu zaman modern dan pura-pura. Bagaimana aslinya? Kamu mau punya Yesus yang begitu? Tidak. Kenapa? Aku mau dia dimuliakan Allah. Dia diselamatkan Allah. Dia ditaruh di tempat yang tinggi. Duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus. Orang Islam percaya Roh Kudus. Siapa? Malaikat? Amin. Aku percaya kepada Roh Kudus. Gereja yang kudus dan am. Apa? Masjid. Gereja yang kudus dan am, pemerinding tuh. Artinya semua orang boleh masuk. Bukan cuman saja orang di luar nggak boleh masuk. Namanya gereja yang kudus itu orang tempat taruh ini nih sayang. Nih. Ini di atas sana. Sambil bilang apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Itu Kristen sejati. Itu Kristen yang dicontohkan oleh Yesus. Hari ini engkau ditarik oleh kasihnya Yesus itu untuk masuk ke dalam cinta yang sejati. Apa itu? Cinta di dalam nabinya Opa. Karena nabinya Opa adalah nabi yang benar sejak awal. Nggak perlu konsultasi dulu sama Tuhan, kakak. Gua nggak perlu tunggu lu ngobrol sama Tuhan lo. Tanya dulu, ini benar apa kagak? Ini benar apa? Lihat aja dia. Ini bukti konkret hidup nyata masih bisa dipegang. Bahwa Allah pencipta langit dan bumi tidak pernah meninggalkan doa-doa umatnya. Engkau menerima kasih karunia bersama anak-anakmu kakak untuk melupakan kejadian pahit itu. Lupakan itu. Masuk ke dunia yang baru. Jika engkau mengaku dosamu, maka Allah adalah setia dan adil. Dan dia akan mengampuni engkau dan menyucikan engkau. Hari ini engkau hidup baru. Setelah mengucapkan syahadat, bagi kami umat Islam, engkau bagaikan bayi yang baru lahir. Dosamu semua diampuni. Apalagi dosa sama bapakmu saja. Selesai. Dosa kepada Allahmu diampuni semua. Dia melupakan, dilempar ke ujung tubir laut yang paling dalam. Ada lagunya? Tubir laut. Saya ngomong tubir laut kebiasaan, karena memang ada lagunya ya. Sejauh timur dari barat jauh. Rekam bagus nih. Engkau melempar dosaku jauh ke dalam tubir asik. Saya paling senang kalau dapat orang mau ngobrol tentang Rasulullah SAW dari gereja-gereja keras seperti ini. Karena apa? Nyambernya cepet. Sebentar lagi dia kasih keluar duit ini. Dia pikir ada persembahan. Soalnya udah 3 lagu pujian. Kalau di gereja tuh 3 lagu pujian persembahan lewat. Tanggok. Iya, tanggok. Kenapa setiap orang di gereja tuh sesak napas, Zoya? Sesak napas apa sakit? Coba lihat, pasti doanya gini. Di Islam nggak boleh sesak napas, ya.
Di Islam harus tunjukkan, ya Allah, aku sehat. Bahkan yang udah uzur pakai kursi, Zoya. Dikasih kursi, sholatnya di kursi. Tanya nih sama ustadz, sama ustadz, sama tantemu tuh. Panggilnya apa berarti? Oma? Hah? Nekcu. Apa itu? Nekcu. Nenek muda. Nenek Hah? bungsu. Tanya sama nenek. Nek, bener kata Ustadz Ki, orang saking nikmatnya ke masjid, udah tua banget aja nggak bisa gerak, dikasih kursi, bener nggak? Bener. Di Mekah, Zoya, di Mekah, ada kursinya bulat, udah nggak bisa bergerak, tapi dia menikmati sholat. Apa itu? Aku sembah Engkau, ku sembah Kau ya Allah, ya Allah, ku sembah Kau. Allahu Akbar. Orang-orang lagi ruku nih, Allahu Akbar, dia gini, nggak ruku, dia nggak bisa bergerak, udah uzur. Lalu Sami Allahu liman hamidah, dia juga Allahu Akbar, orang sujud nih, dia gini, sadar, nggak perlu jatuh-jatuh ke belakang. Tinggi nih, perhatikan jempol saya, Ini bisa disorot ya, jempolnya gini. Kalau di gereja tuh ada taktik begini, pakai minyak urapan namanya, dan ini mengikat. Insya Allah nanti Bunda Etika bisa bawa anak ini juga di Ruki. Harus dikeluarkan itu roh itu, dipegang begini misalnya. Tapi begini nih, lihat jempol saya, dia begini nih, main. Baru ditutup lagi. Haleluya, haleluya. Lalu dia main. Dia main. Di setiap orang dia tahu ini kumpulannya. Ini arahnya kemana nih? Ikatannya yang mana? Bosnya di situ, yang paling tua situ. Ini berarti kesini 2 atau 3 kursi kesini. Ini pasti terikat sama dia. Samperin. Lalu dia main. Ustadz Ipung dan Bunda Etika udah ngerti kenapa Ustadz kayak ngomong gini. Supaya ada pelayanan khusus untuk mereka. Apa itu? Karena setiap orang yang sudah kena minyak urapan begini, ada ikatan roh di dalamnya. Ya. Kita sudah menyembuhkan satu orang. Mantap, itu. Saya seneng sama Bunda. Cepet bacanya, asik. Videonya saya simpan. Botolnya kecil. Iya. Dia kasih masuk di kantong, Ustadz Afwan. Kalau ketemu orang Islam, misalnya di mall, itu dia masukin dulu. Dia goyang gini kan, dia tumpah di dalam, nggak kelihatan. Botolnya kecil, tutupnya kecil, klak, dia tutup, dia masukin. Nanti kalau salaman, Ustadz Afwan, ini dia main nih, Ada aromanya. Kok Ustadz tahu? Dulu gua gitu. Ke toko-toko orang Islam. Waduh, alhamdulillah, bagus ya tempatnya, main. Mobil punya Ustadz, punya siapa? Oh, ini mobil Ustadz ya. Apa yang ditanam itu? Kutuk. Karena di dalam kekristenan mereka cuma ada 2 modelnya. Apa? Yang pertama berkat, kedua kutuk. Dia tanam kutuk di situ. Dia berusaha supaya Ustadz itu misalnya tidak mengabarkan Islam lagi. Ada calon mertua, Om, bagaimana kabar? Misal. Ya, bukan untuk GR-GRan, bukan. Misalnya gini, bapak mertua Islam, keras Islamnya. Saya Kristen. Saya mencintai putri bapak. Main. Saya mencintai putri bapak. Dan saya akan rawat dia sebaik saya. Tapi izinkan saya membawa putri bapak menikah di gereja. Dapat itu. Maka itu cerita-cerita tadi buat kalian nama. Kenapa? Karena saya pernah di situ. Mari kita buang, yuk. Kita lupakan. Kita sambut hari baru, hari yang cerah, hati yang gembira. Wih, langsung kayak ini asli Pak, sebentar lagi ada yang bawa persembahan. Seperti obat hati yang tapi semangat yang patah, Keikat tulang. hati yang gembira. Tuhan Senang. Allahu Akbar. Bergembiralah karena engkau akan membuat Tuhanmu gembira dengan cara apa? Salat sayang. Gak apa-apa, mamimu nanti ulang-ulang lagi. Masih ada ayat salat di dalam mindsetnya, masih ada. Jadi kakak ini juga jangan langsung rendah hati. Aku harus belajar lagi gimana ya Ustadz? Enggak, dia akan keluar dengan sendirinya. Karena ayat suci Al-Quran bukan ayat mati.
Ayat suci Al-Quran adalah hidup, dan hidup itu kekal, dan hidup itu membawa engkau minazulumati ila Allahu Akbar. Hatinya gembira ya sayangnya, karena hati gembira adalah seperti obat hati yang senang. Namun semangat yang keringkan tulang. Hati yang gembira adalah Tuhan senang. Asik. Bikin Tuhan senang gimana caranya? Salat. Taruh inimu di atas tanah sambil bilang, ya Allah, I love you. Cuman karena kita tidak bisa pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Arab. Apa itu? Subhanallah. Sungguh luar biasa engkau ya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Dan dia tidak akan pernah melepaskan pandangannya daripada kita yang sedang sujud. Maka dia mengutus malaikatnya. Apa yang diinginkan oleh umatku itu, ambil doanya, dan aku jawab doanya. Ada amin? Amin. Langsung. Demikian, hai orang tua yang diberkati. Amin. Engkau adalah orang tua yang diberkahi Allah. Saya mestinya yang cium tangan antum, karena antum berkah Allah ada di antum hari ini. Silakan dilanjut, barakallah Ustaz. Ya? Lanjutnya langsung apa nih? Tapi Ustaz Ipung tuh udah asiknya gitu saya ya, maaf ya keluarga. Gini Ustaz, mereka yang jalan sama Ustaz Ki udah tahu. Ustaz Ki memang begini orangnya. Kalau lagi ngambek kerasnya minta ampun. Ya, almarhum Ustadz Moko Ginta, ada kalau pernah dengar, namanya almarhum, wah itu guru besarnya para mualaf itu, Ustadz Insan L. Moko Ginta, almarhum. Itu sama saya pernah berantem, dan saya ini ampun ini paling kurang ajar. Kenapa? Saya ajak beliau berantem, saya datengin ke Depok, terus saya berteriak di depan rumahnya. Waktu itu rumahnya belum seperti sekarang bagus, rumahnya masih begitu aja. Di samping tiang listrik saya berteriak, Ustadz keluarlah, berantem dulu sama saya lah. Sampai segitu kurang ajarnya saya. Maka itu seperti tadi saya tiba-tiba stop, saya nggak nyaman, saya bilang. Mereka yang udah lama kenal saya, ada sesuatu yang ingin disampaikan Ustadz K. Supaya kita ada pada tempatnya apa? Islam itu bukan cuma sekedar agama saya. Islam itu cintanya Allah. Kalau agama, ujung-ujungnya kita cuma berdoa gini, berkati aku butuh uang, ada kebutuhan keluarga ini, materi terus. Tapi ketika Islam jadi cintanya Allah di hati kita, bukan cuma agama, setiap saat kita akan bilang gini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu ya Allah, karena ternyata masih ada yang lebih susah dari saya. Saya gaji gak naik-naik ya Allah. Di perusahaanku, di kantorku, uang lembur aja kagak dibayar ya Allah. Gimana ya Allah? Aku berteriak kepadamu, Engkau yang membuka agar perusahaan ini mendengar suara kami ya Allah. Bayar kami. Kata Allah, urusan apa? Kan yang milik kerja di situ lo, bukan gua. Lalu Allah memberikan kita hati untuk apa? Untuk melihat. Kita belum dibayar uang lemburan. Kita ngelihat di tempat lain. Bahkan mereka kerja lebih daripada lembur. Ada yang kerja 14-15 jam. Tapi dibayar cuma 8 jam. Dan mereka bahagia aja tuh. Ajak anak nggak bisa ke Dufan. Nggak bisa ke Trans apa tuh yang tempat mall tuh yang ada mainannya tuh. Trans Studio. Dia ajak main anaknya yang di putaran yang kayu tuh, yang pasar malam. Beli jagung pakai susu, pakai keju atasnya, 4.000. Tepira, kata orang Sunda, tepira, murah. Tapi hatinya bahagia. Kenapa? Karena mereka menempatkan Rasulullah SAW dan Allah di hatinya. Ini sumber kebahagiaan dan kekayaan yang tiada duanya. Ustadz Ipung ini sudah beberapa kali Ustadz K telepon. Gini bilangnya, Ustadz Ipung, saya belum bayar listrik. Tapi saya ngomong sambil ketawa-ketawa. Ustadz Ipung,
anak saya belum bayar sekolah. Pernah begini, Ustaz Ipung, nggak ada beras. Tapi kita ngomong, kita ketawa. Saya nggak minta sama dia. Saya cuma ngadu sama dia bahwa aku telah minta kepada Allahku. Ustaz Ipung, aku sedang ngadu sama Allah. Allah tahu di rumahku nggak ada beras, listriknya belum dibayar, anakku belum bayar sekolah, dan aku kemana-mana naik motor. Cerita sama Ustaz Ipung. Tapi ada orang yang kenal Ustaz Ipung, tiba-tiba datang bilang gini, kok aku mau bantu Ustaz Ke ya? Apa yang harus aku bantu? Ustaz Ipung langsung ngomong, anaknya belum bayar sekolah. Malu-maluin. Di YouTube terkenal, viewernya sampai 4,8 juta, anaknya belum bayar sekolah. Allah menggerakkan orang tertentu yang bisa melalui Ustaz Ipung ketemu sama Ustaz Ke. Dia menjamin engkau keluar masukmu dijamin oleh penciptamu. Namanya siapa? Bapa di sorga, punya nama. Bapa itu gelar, tahu? Ini siapa namanya? Ato. Nah, nama. Agustam. Ato itu gelar. Agustam. Hah? Yang keras, yang keras. Agustam. Agustam. Bagus. Ya. Si nama itu. Tapi kalau saya panggil Ato, dia menghargai saya sebagai kakek dari anak dan cucu-cucuku. Tapi kalau Pak Gustaf, ya, sit, ayolah. Islam itu logis. Islam itu pakai otak lu gitu loh. Use your brain. Jangan terlalu banyak di sini nih. Sini juga. Kakak, hidup baru mau menanti engkau. Kenapa engkau masih tertambat dengan yang lama? Penciptamu namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ya Zal Jalil wal Ikram. Gini ya. Kita kalau buka puasa ada namanya takjil. Ini contoh takjil dari kata jalal. Mengejar artinya itu. Allah menyediakan, kita ambil, ngerti nggak sih? Bukan dibuka mulut kita, dimasukin oleh Allah. Bisa geger dunia ini. Tangan Allah keluar dari langit lalu enggak. Allah bilang, ini berkah bagimu. Kau mau? Ambil. Aku menyediakannya. Ustadznya jadi Islam. Allah sediakan apa? Hidayahnya ada. Kepada setiap orang Kristen dikasih. Orang Katolik, Buddha, Hindu dikasih hidayah. Cuman masalahnya dia mau ambil apa kagak. Gitu. Rezeki disediakan. Bukan untuk kaya. Cukup. Ya. Cukup. Allah menjawab kebutuhan, bukan keinginan. Sekali lagi, yang Allah jawab kebutuhan, bukan keinginan. Jadi jangan harap buat bapak, ya Allah, boleh nggak aku kawin lagi ke laut? Itu kebutuhan bukan? Itu kebutuhan bukan? Nah, gitu. Ya Allah, aku ingin membantu di sebelah itu ada kampung sebelah. Dia seorang janda, ya Allah. Kalau saya ada di sebelahnya, Kalau mau bantu jandanya, kasihan sama anaknya, datang ke situ bawa duit, disaksikan RT sama imam masjid. Aku bantu dia, ya. Assalamualaikum, keluar, beres. Bukan maknya lu kawinin. Allah menjawab bukan Oke. Masa depanmu cerah di dalam Allah dan di dalam Nabi Allah wa Rasulullah akhir zaman. Namanya Sayyidina wa Maulana Habibullah wa Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah siap kakak? Tuan guruku yang mulia, para mualimku, para mudorits, orang tuaku sayang, orang tua yang aku hormati. Saya biasa panggil Bunda Etika ini profesor karena pengetahuannya luas banget. Ustadz Ibu dan Bunda Etika, punten siapa namanya? Ya? Sakum. Fadal, sukran.
Saya minta kesaksiannya ya. Baik. Lalu Ustadz Afwan, siapa namanya? Mujahidin dan Bapak Wahab. Saya minta keriduannya untuk menyaksikan. Kalau tuan-tuan guru ini saya sudah minta sejak lama-lama untuk keriduannya. Tante atau nenek, ridho ikhlas menyaksikan ini? Allah. Ustazah, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai. Kakak Ina ikuti kata-katanya Ustadz Kay, dan saya ingin agar tidak terlalu cepat, tapi jelas, ya, diulangnya jelas suaranya, supaya semua ini dengar. Karena nanti kakak Ina udah tahu lah, kalau kita ini semua mati nih, kita ditanya Kak, wallahi, apa benar kamu Ambon? Kak Ina apa? Kamu yang menuntun syahadatnya itu Ina. Nami Allah, aku bersaksi, aku yang tuntun. Ditanya Pak, siapa Wahab? Wahab sini, bener nggak itu Ambon ngoceh itu? Allah ya Karim, ya Ghafurur Rahim, ya Arhamar Rahimin. Aku ada di sana ketika Ambon itu tuntun syahadat. Kalau kita bohong, selesai sudah. Ya, Kakak Ina sudah siap? Ikhlas ridho. Bukan karena saya mau tekan ini sebelum kita masuk ke situ nih. Aduh, Kak. Bukan karena seseorang atau sesuatu. Sekali lagi masukin Kak. Bukan karena seseorang atau sesuatu, tapi semua karena Allah. Karena disebabkan oleh seseorang atau sesuatu, ketika dia nanti berubah, kita juga imannya berubah Kak. Tapi biarkanlah hari ini bukan karena seseorang atau sesuatu, semuanya hanya karena Allah. Bilang Kak, karena siapa Kak? Allah. Ayo Kak ulang lagi, karena Allah. Lillahi ta'ala. Sekali lagi, lillahi ta'ala. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ashhadu. An la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Ashhadu. An la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Anak Zoe, ikutin Ustadz Kay. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Ashhadu. An la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Simpan sayang ya. Zoya lihat Ustadz Kay ya. Ikutin Ustadz Kay ya. Baik nak. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Ashhadu. An la ilaha illallah wa ashhadu anna
anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bertiga, dengar Ustadz K. Ustadz K mau tanya hari ini sungguh-sungguh, dan Ustadz K mau jawab pertama, jawaban dengar dari Mami Ina, anak Zoya. Hari ini Mami Ina jawab duluan. Dari lubuk hati Mami Ina yang paling dalam. Agamamu apa hari ini? Islam. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Ustaz Ipung, aku minta izin Ustaz untuk bawa kita ke dalam doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Insyaallah luar biasa. Barakallah. Amin ya Allah, ya Rabbal alamin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Allah ya Allah. Saya turut berbahagia sekali. Tadi saya juga ikut menitikkan air mata kebahagiaan yang akan nanti kita insya Allah berjumpa di surga, karena insya Allah yang masuk Islam itu sudah dijanjikan surga. Bagaimana kita nanti langkah ke depannya ya, dengan keimanan yang kita lakukan ke depan.